私は王となった。最も強き王。見て、レイ。ああ。私は産み落とされたのか。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Spring 2025 yang berjudul The Beginning After the End, atau dalam bahasa Jepangnya Saki no Osama ni no Medo Jinsei wa Nani wo Suru. Di anime ini menceritakan seorang raja terkuat dalam sejarah yang bernama Gray. Gray juga mempunyai pasukan tak tertandingi dan telah menangkan banyak sekali perang. Namun suatu hari Gray tiba-tiba menemui ajalnya dan bereinkarnasi sebagai bayi tak berdaya bernama Arthur. Di dunia yang baru itu, Arthur mempunyai bakat sihir istimewa dengan berbekal pengetahuan dari dunia sebelumnya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. 私は王となった。 Scene diawali dengan diceritakannya kisah seorang raja terkuat dalam sejarah yang bernama Gray. Tak hanya mempunyai kekuatan yang overpower, sang raja juga mempunyai pasukan tak tertandingi yang mampu meluluhlantahkan kota dengan sekejap mata. Karena banyak korban yang telah ia habisi, Gray pun dikenal sebagai raja yang sadis. Hingga pada suatu hari ia tiba-tiba meninggal dan bereinkarnasi ke tubuh seorang bayi yang baru lahir. Setelah membuka matanya, nampak sepasang pasutri menatapnya dengan penuh cinta. Dan ternyata mereka ialah orang tua Gray di dunia baru ini. Sang ayah yang bernama Ray kemudian memberinya nama Arthur, dan ia tak sabar ingin dipanggil papa. Mendengar hal ini, sang istri yang bernama Alice merasa jika Arthur masih terlalu kecil untuk mengucapkan papa. Melihat hal ini, Gray yang saat ini bernama Arthur jelas saja tak mengetahui siapa mereka. Ia juga bertanya-tanya mengapa mereka mengaku sebagai orang tuanya. Dan pada akhirnya Arthur pun sadar jika ia telah meninggal di kehidupan sebelumnya dan terlahir kembali ke dunia baru ini. Setelah itu, Arthur masih saja tak percaya karena dulu ia telah mendapatkan banyak sekali kemenangan, namun kini ia malah menjadi bayi yang tak bisa apa-apa. Bahkan untuk bersendawa saja ia harus dibantu kedua orang tuanya. Meski kedua orang tuanya telah merawatnya dengan baik, namun ia merasa tidak puas dengan tubuh bayinya. Setelah mengeluarkan BAB, Arthur pun merasa malu-malu karena tubuhnya saat ini tak sesuai dengan kehendaknya, dan ia juga merasa jika tubuh ini seperti penjara. Hingga pada suatu hari ia menyaksikan hal yang lebih aneh. Di tengah kekaguman itu, Arthur pun sadar jika di dunia ini terdapat kekuatan yang tak ia ketahui. Hal ini tentu saja membuat sang MC tertarik. Setelah itu, nampak sang ayah sedang berburu monster bersama teman-temannya. Dan saat pulang, Ray tak sabar ingin memeluk Arthur. Namun karena tubuhnya terluka, jadi ia akan menyimpan pelukannya untuk nanti. Saat melihat Ray membawa senjata berbahaya seperti itu, Arthur pun bertanya-tanya apakah masyarakat diperbolehkan untuk menyimpan senjata. Dan ia juga tak sabar ingin mendapatkan kekuatannya sendiri. Namun karena tubuhnya saat ini tak mendukung, jadi sang MC hanya bisa menunggu. Meski hari-harinya dipenuhi ketidakbebasan, namun waktu seperti ini tak begitu buruk. Diketahui jika di dunia sebelumnya Arthur tak bisa tidur dengan nyenyak karena ia selalu diserang oleh para pembunuh. Singkat waktu, beberapa bulan pun telah berlalu, dan saat ini Arthur sudah bisa merangkak dan pergi ke arah cermin untuk melihat penampilannya. Setelah terbiasa dengan tubuh kecilnya, Arthur mulai menyelinap keluar dari tempat tidur saat orang tuanya tidak ada.
Ia pergi ke perpustakaan dan mengambil sebuah buku. Setelah membaca buku itu, Arthur pun mengetahui jika benua tempat ia dilahirkan ialah benua yang bernama Dicatchen. Di benua ini terdapat 3 kerajaan. Pertama, kerajaan Darf, yaitu kerajaan para dwarf yang meluas di bawah tanah. Kedua, kerajaan Elenoir, yaitu kerajaan tempat para elf yang ada jauh di dalam hutan. Kemudian kerajaan Sapin, yaitu tempat ia berada saat ini. Kerajaan ini adalah kerajaan para manusia yang penduduknya sangat banyak. Sama seperti negaranya, kerajaan ini juga menganut sistem monarki. Dan yang membedakannya cuma satu, yaitu tahta kerajaan di sini hanya diturunkan berdasarkan keturunan dan bukan suatu hal yang bisa direbut oleh orang lain. Dan dibandingkan dunianya sebelumnya, dunia ini bisa disebut masih dalam tahap perkembangan. Satu alasan yang membuat teknologi tak mengalami kemajuan, seperti yang ditulis di buku ini, yaitu sihir. Di dunia ini ada kekuatan yang disebut mana, dan kekuatan yang mengendalikan mana biasanya adalah warisan keturunan. 1 dari 100 orang memiliki kemungkinan dilahirkan dengan bakat ini. Kayui. Dan dalam penggunaan mana, jika dibagi secara besar ada 2 cara, yaitu augmenter dan conjurer. Augmenter adalah penguat fisik dengan menggunakan mana. Mereka memiliki kekuatan yang besar, perlindungan dan kelincahan. Sedangkan conjurer itu melepaskan mana keluar dan dikendalikan sesuai kemampuan kita. Dan setelah melihat kekuatan sang ibu, yaitu healer, Arthur pun merasa pasti ada pengecualian untuk segalanya. Mana no sousa no kaname to naru no ga mana koa de aru. Diketahui jika terbangkit sebagai seorang penyihir dan mampu mengumpulkan mana yang tertidur dalam tubuh di satu lokasi, mulai masa remaja awal sampai akhir remaja, maka orang tersebut bisa menjadi penyihir dan menciptakan mana core. SAMC juga menyadari jika konsep ini sama seperti Ki di dunia asalnya, dan ia merasa ragu apakah pengetahuan tentang Ki bisa menjadi senjata di dunia baru ini. Namun sesaat kemudian, これは見つけた。あら？ Arthur awalnya berpikir jika ibunya menyadari apa yang sedang ia lakukan. Namun ternyata Alice hanya menyadari jika Arthur telah buang air besar. Dan saat Alice akan mengganti popoknya, Arthur pun kembali frustasi dengan tubuh bayinya yang terasa seperti penjara. Dan oleh karena itu ia harus segera mendapatkan kekuatan ini. Singkat waktu saat Arthur berumur 2 tahun, sang ibu merasa jika dia merupakan anak baik yang dipenuhi rasa ingin tahu. Namun meski begitu, entah mengapa mereka belum pernah melihat dia tersenyum. Di luar rumah nampak sang ayah sedang mengajari Arthur berpedang. Namun tak lama kemudian Alice datang dan dia nampak marah karena Ray malah mengajarinya ilmu berpedang. Padahal sang anak baru bisa berjalan. Setelah itu nampak Alice mengajak Arthur jalan-jalan di pasar. Ia pun baru menyadari jika sang anak terlihat senang setiap datang ke tempat ini. Dan ternyata Arthur sangat antusias karena tempat ini adalah tempat penting yang bisa digunakan untuk belajar. Dia bisa mengukur kemampuan teknologi negeri ini dan jenis dan kualitas senjatanya. Tak hanya itu, SAMC juga baru melihat barang-barang yang tidak ada di kehidupan sebelumnya. Dan yang terpenting, pengalaman terbaiknya yaitu bisa melihat ilmu sihir secara langsung. Dalam perjalanan pulang, Arthur pun merasa jika pasutri ini telah merawatnya dengan sangat baik. Diketahui jika di kehidupan sebelumnya, Arthur atau Raja Grey merupakan anak panti asuhan. Kehidupannya sekarang berubah karena dia memiliki kedua orang tua, dan ia tak membenci kehangatan yang seperti ini. Setelah itu nampak Arthur sedang melihat sang ayah yang sedang melakukan latihan. Melihat Arthur sangat antusias melihat ayahnya, Alice pun datang dan berkata jika papa akan melakukan gerakan yang keren. Melihat hal ini, Arthur pun sadar jika ayahnya merupakan augmenter. Karena tak ingin diam terus-terusan, SAMC pun juga akan melakukan latihan. Sayangnya Alice mengajaknya untuk tidur siang. Arthur yang belum menyerah pun menunjuk tangannya ke arah rak, seakan memberitahukan jika dirinya ingin membaca buku. Awalnya sang ibu menolak permintaan anaknya, namun saat Arthur memohon sambil memperlihatkan ekspresinya yang lucu, pada akhirnya Alice pun mengizinkannya untuk
membaca buku sebentar. Setelah sang ibu pergi, nampak Arthur akan memperlihatkan pengalaman serta pengetahuan yang ia dapat dalam 2 tahun ini. Diketahui jika sang MC sedang melakukan latihan menggunakan mana core dan mengumpulkannya dalam satu titik. Mana core merupakan pecahan mana yang tertidur di dalam tubuh. Meski proses ini cukup membingungkan, namun akhirnya kerja keras Arthur membuahkan hasil. Dan sesaat kemudian, 最後の一か melihat ledakan yang sangat dahsyat itu, sontak membuat mereka merasa khawatir kepada Arthur yang saat ini sedang berada di dalam. Dan tanpa pikir panjang mereka langsung masuk ke dalam rumah. Namun sesaat kemudian mereka nampak terkejut saat melihat Arthur sudah bisa menggunakan mana core. Padahal umurnya baru menginjak 3 tahun. Sedangkan Arthur merasa senang karena kegiatan belajarnya selama ini telah membuahkan hasil. Dan ini telah menjadi langkah terbesarnya. Namun secara tiba-tiba 油断した。 Beruntung orang tuanya dengan sigap menolong Arthur. Melihat hal ini sang MC pun sadar jika tugas orang tua ialah melindungi anaknya agar selamat. Namun saat melihat mereka menangis, Arthur pun bertanya-tanya mengapa mereka menangis padahal tugasnya telah berhasil. Dan Arthur pun tak mengerti sekalipun ia sudah mempelajari buku yang ada di dunia ini. Dan di kehidupan sebelumnya ia juga tak mengetahuinya. Scene kemudian berpindah ke masa lalu sang MC. Saat itu ia akan menghukum seseorang yang mencoba membunuhnya. Dan berdasarkan hukum yang berlaku, para dewan pun akan memberinya pengampunan. Namun dengan syarat keluarganya yang akan mendapatkan hukuman. Mendengar hal itu tentu saja pria itu menolak. Dan ia rela mendapatkan dosa yang setimpal. Tapi biarkan anak dan istrinya untuk hidup. Bahkan ia sampai bersujud meminta tolong agar sang raja mengampuni mereka. Namun sesaat kemudian, お助けください。 sayangnya usaha pria itu sia-sia karena sang raja sendirilah yang telah menghukum mereka. Meski hal ini sangat menyakitkan, namun pria itu tetap berterima kasih kepada raja. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Nampak Ray dengan bangga memberikan sarung tangannya kepada Arthur yang sekarang sudah berumur 4 tahun. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika sarung tangan itu merupakan senjata yang dipakai Ray saat bertarung. Sayangnya Arthur menolak hadiah itu karena dirinya lebih memilih pedang. Dan sesaat kemudian mereka pun melakukan latih tanding. Doh, Papa. Setelah itu sang ayah pun memutuskan untuk mencarikannya guru. Namun Alice menolak dan meminta Ray saja yang melatihnya. Awalnya Ray merencanakan hal itu, namun masalahnya bakat milik Arthur sangat luar biasa, jadi dia harus belajar dengan guru yang pantas. Meski Ray sudah menceritakan kekuatan Arthur yang sebenarnya, namun tetap saja sang ibu terus-terusan menolak. Ia tak ingin anak imutnya tinggal sendiri di kota yang jauh. Melihat mereka terus-terusan berdebat, Arthur pun pada akhirnya memberikan solusi. Dan ternyata sang MC minta mereka untuk ikut pindah bersama ke kota. Dan saat mendengar hal ini mereka pun nampak senang dan menganggap jika Arthur merupakan anak yang jenius. Meski mereka sangat berisi akan hal ini, namun Arthur merasa senang. Setelah itu nampak mereka akan berangkat ke kota. Tak hanya mereka bertiga, bahkan teman-teman Ray juga akan ikut. Diketahui jika mereka adalah kelompok yang bernama Twin Horn. Kelompok ini merupakan kelompok Alice dan Ray waktu dulu. Biar gampang, Mimin akan memperkenalkan mereka satu persatu. Mulai dari Adam Krantz, Angela Rose, 息ができん。 Durden Walker, Jasmine Flamesworth, dan Helen Sard. Setelah Arthur berkenalan dengan kelompok itu, pada akhirnya mereka pun akan berangkat. Melihat kendaraan yang mereka pakai, Arthur pun merasa jika transportasi ini sangat primitif. Berbeda dengan dunia sebelumnya yang memakai kendaraan modern. Namun meski begitu, ini tak terlalu buruk bagi sang MC. Diketahui jika mereka akan menuju ke kota yang bernama Sirius. Namun saat di perjalanan, ada masalah yang harus mereka hadapi. Dan ternyata mereka akan diserang oleh sekelompok monster. Namun sesaat kemudian,
Melihat mereka bertarung, Arthur pun sadar jika Adam, Helen serta Jasmine adalah augmenter, sedangkan Angela dan Durden merupakan conjurer. Pada malam harinya nampak mereka sedang makan bersama. Namun sesaat kemudian Arthur merasa heran kenapa ibunya merasa kenyang padahal dia baru makan sedikit. Setelah itu saat melihat tangan Ray terluka, nampak Alice langsung sigap mengobatinya. Namun saat melakukan hal itu nampak teman-teman yang lain langsung waspada. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika Alice memiliki kekuatan penyembuhan atau bisa disebut pengguna sihir spesial yang bernama Emitter, mereka sangat langka dan tak dianjurkan menggunakan kekuatan itu di hadapan orang karena takut mereka akan diincar. Dan karena alasan itu, Alice dan Ray memutuskan untuk tinggal di hutan. Setelah itu karena Adam ingin menggerakkan badannya sebelum tidur, ia pun meminta izin kepada Ray untuk meminjam Arthur. Dan ternyata mereka akan melakukan latih tanding. Dan saat melihat Adam, Arthur pun sadar jika dia tak berniat untuk menahan diri. Dan sesaat kemudian meski Arthur mampu mengimbangi Adam, tapi sayang karena tubuhnya masih kecil ia pun terhempas. Beruntung sesaat kemudian dia ditolong oleh Angela. Melihat hal ini mereka pun memarahi Adam dan berkata jika dia terlalu berlebihan. Namun Adam membela dan menjawab jika Arthur merupakan seorang monster kecil. Setelah itu nampak Jasmine menemui Arthur dan menanyakan bagaimana dia melakukan gerakan itu. Karena Jasmine tak ingin menyerah sampai keinginannya terwujud, pada akhirnya Arthur pun akan mengajarinya. Setelah itu perjalanan mereka pun berlanjut. Tak hanya melakukan perjalanan biasa, Arthur juga diajarkan beberapa hal oleh mereka. Mulai dari menggunakan tombak, panah, push up bareng saya, dan tak lupa ia mengajari Jasmine melakukan gerakan sebelumnya. Singkat waktu setelah beberapa hari, nampak Jasmine memberikan hadiah kepada Arthur. Hadiah ini juga sebagai rasa terima kasih karena Arthur telah mengajarinya. Melihat sikapnya, Arthur pun sadar jika Jasmine menyukainya. Diketahui jika hadiah yang diberikan Jasmine bukanlah belati biasa, karena di belati itu tersimpan benang yang cukup panjang. Setelah itu mereka pun akan melanjutkan perjalanannya. Namun saat berangkat Alice akan mau muntah. Melihat Arthur khawatir, sang ibu pun memberitahukan jika ia baik-baik saja. Dan setelah itu mereka pun berangkat. Namun saat di perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok bandit. Jumlah bandit sangat banyak dan mereka telah terkepung. Pemimpin para bandit kemudian meminta bawahannya untuk membiarkan wanita dan anak-anak hidup dan jangan melukai mereka agar harganya tidak turun. Melihat kehadiran para bandit, Arthur pun sadar jika sampah seperti mereka selalu ada di dunia manapun. Melihat mereka mulai menyerang, sang ibu pun menenangkan Arthur karena semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kemampuan individu mereka lebih unggul, sayangnya saat ini mereka kalah jumlah. Tak lama kemudian nampak Ray terhempas. Melihat hal ini Alice pun akan mengobatinya, namun Ray menolak karena luka seperti ini bukan apa-apa dan akan lebih berbahaya jika kekuatan Alice diketahui. Setelah itu Ray pun meminta Arthur untuk membawa ibunya pergi. Meski Arthur ingin membantu karena ia mempunyai kekuatan, tapi Ray tetap menolak dan meminta Arthur untuk melindungi sang ibu dan kekuatannya itu. Dan ternyata ada bayi di dalam perut Alice. Mendengar hal ini Arthur pun sadar mengapa akhir-akhir ini ibunya bersikap aneh. Menyadari hal ini Arthur pun menyanggupi permintaan saya. Dan sesaat kemudian melihat Arthur dan Alice kabur, para bandit pun akan menghadangnya. Tapi tentu saja anggota Twin Horn tak akan membiarkan hal itu. Di tengah mereka yang sedang berlari, Arthur pun tak habis pikir karena ia yang sudah merenggut banyak nyawa, malah melarikan diri agar selamat. Dan ia pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut karma. Sayangnya di tengah pelarian mereka, nampak seorang bandit datang menghadang. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi.
Meski berusaha menolong Arthur, sayangnya usaha mereka sudah terlambat. Di tengah Arthur yang akan jatuh ke jurang, yang merasakan perasaan yang aneh. Ia mulai mengerti permohonan dari pria itu dan alasan kedua orang tuanya menangis. Nampak sang MC meneteskan air mata karena dirinya ingin menjadi seorang kakak. Setelah itu nampak sang MC tersadar di tengah hutan yang gelap, dan sesaat kemudian nampak monster menyeramkan datang menghampirinya. Ohayo, Asa. Melihat monster itu jelas saja membuat Arthur merasa ketakutan. Sang MC juga bertanya-tanya mengapa ia ada di tempat ini. Dan tanpa pikir panjang Arthur pun akan mencoba menyerangnya. Namun sesaat kemudian monster itu lalu berkata jika dirinya ada di pihak sang MC. Ia juga memberikan sang MC buah karena merasa jika dia sedang lapar. Dan meski tak merasa lapar, sebaiknya sang MC makan sesuatu. Melihat Arthur kesakitan saat mencoba bergerak, monster itu pun memintanya untuk tenang. Dan ia juga tak akan menjawab pertanyaannya jika Arthur tak mau makan. Karena Arthur memiliki pertanyaan penting, jadi ia pun langsung memakan buah tersebut agar monster itu mau menjawab pertanyaannya. Setelah selesai, sang MC lalu menanyakan bagaimana keadaan orang tuanya. Mendengar pertanyaan Arthur, monster itu langsung memperlihatkan jika keluarganya baik-baik saja. Dan saat mendengar hal itu, Arthur pun merasa bersyukur, bahkan ia sampai meneteskan air mata. Setelah mengetahui jika monster itu bernama Sylvia, Arthur pun langsung berterima kasih karena dia telah memberitahukan hal ini kepadanya. Setelah beberapa hari berlalu, luka sang MC telah sembuh dan ia ingin segera kembali ke keluarganya. Namun meski begitu, ia tak bisa segera melakukannya. Berdasarkan perkataan Sylvia, tempat ini berada di hutan belantara wilayah Elsir. Tempat ini merupakan area yang dihuni oleh hewan buas dan para penjahat. Tapi meski begitu, Sylvia telah menyiapkan solusinya. Sylvia mengerti jika Arthur ingin cepat pulang. Namun untuk membuka celah dimensi membutuhkan persiapan yang lumayan lama. Arthur kemudian mengungkapkan jika Sylvia tak pernah berbicara tentang dirinya. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penampilannya, dia adalah orang yang baik dan hangat. Setelah itu nampak Arthur sedang latihan menggunakan manakor. Melihat hal ini, Sylvia pun merasa kagum karena Arthur telah memiliki manakor di umurnya yang sangat muda. Ia pun menanyakan apakah Arthur bisa melakukan hal ini. Diketahui jika Sylvia saat ini sedang mengumpulkan mana sambil menggunakan sihir. Melihat hal ini jelas saja membuat Arthur merasa kagum. Sylvia kemudian menjelaskan jika manusia memiliki stereotip terhadap mana, dan saat mengumpulkan dan menggunakannya, mereka berpikir kalau kedua hal itu dilakukan secara terpisah. Selain manusia, makhluk lain juga melakukan hal ini seperti biasa. Terutama bagi makhluk yang dipanggil mana, bisa hal ini seperti bernafas. Setelah mengatakan hal ini, Sylvia pun menanyakan apakah Arthur ingin bisa melakukannya. Mendengar Arthur mengiyakan hal ini, Sylvia pun memberikan pertanyaan untuknya. Dan ternyata Sylvia ingin menanyakan apa yang ingin Arthur lakukan jika sudah bisa menggunakan hal ini. Diketahui jika Arthur bisa menggunakannya, maka dia akan jauh lebih kuat dari sekarang. Dan apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan tersebut? Mendengar hal ini, Arthur kemudian mengingat di saat orang terdekatnya diserang oleh para bandit. Dan setelah melihat hal itu, Arthur pun menjawab pertanyaan Sylvia. Namun sesaat kemudian, melihat monster itu menjentiknya, jelas saja membuat Arthur merasa heran. Sylvia pun mengatakan jika Arthur telah gagal dan ia tak akan mengajarkannya kepada anak yang memiliki ekspresi seperti itu. Arthur kemudian menjawab, bukankah hal normal jika membasmi para musuh? Mendengar perkataan Arthur, Sylvia kemudian berkata jika tangan ini bisa merobek tubuhnya dengan mudah, tapi juga bisa menyentuhnya dengan sangat lembut. Dan Sylvia pun menanyakan Arthur suka yang mana.
Dengan wajah ketakutan, Arthur pun menjawab jika dia suka yang lembut. Dan Sylvia juga berkata hal yang sama. Sylvia kemudian berkata, jika kemarahan dan kebencian bisa terbakar dengan mudah dan wujudnya terwakilkan dengan kekerasan, saat itu mungkin terasa nyaman tapi hanya kebencian yang tersisa. Sylvia juga berkata jika nyawa yang sudah ia selamatkan, tak ingin Arthur menggunakannya untuk hal seperti itu. Mendengar perkataan Sylvia, Arthur pun berpikir kalau dia mengetahui semua tentang dirinya. Setelah itu Sylvia kembali menanyakan apa yang akan Arthur lakukan jika mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari sekarang. Setelah melihat keluarga dan teman terdekatnya, Arthur pun berkata jika dirinya ingin melindungi orang yang berharga baginya. 100点満点だ。近い。どこに隠れようと逃がしませんよ、シルビア。 Shin kemudian kembali ke masa lalu sang MC. Saat itu ia berpikir jika raja hanyalah gelar karena kekuasaan negeri dipegang oleh parlemen, dan peran raja adalah wakil di medan perang dan sebagai alat kekerasan. Setelah berkata hal itu, Raja Grey pun berkata hal demikian. 私は退くよ、マーロー。 Shin kemudian kembali ke masa sekarang. Saat ini Arthur sedang latihan dan dibimbing langsung oleh Sylvia. Di tengah sang MC kesulitan mengendalikan mana tersebut, ia pun kembali mengingat masa lalunya. Saat itu sang MC berpikir jika ia tak diberkati banyak hal, dan agar ia bisa terus menang, hal yang paling ia inginkan yaitu pengendalian pikiran. Setelah mengingat hal itu, pada akhirnya latihan sang MC pun berhasil. Namun sesaat kemudian Sylvia kemudian menghempaskannya dan meminta sang MC untuk sembunyi. Di tengah kebingungan itu, Sylvia kemudian memintanya untuk tak boleh bicara. Dan ternyata ada monster datang yang wujudnya mirip seperti Sylvia. Melihat kedatangannya, Sylvia pun berkata jika dia sangat hebat karena bisa mengetahui tempat ini. Monster itu kemudian menjawab jika ia hanya mengikuti bau darah. Ia juga minta Sylvia untuk ikut dengannya. Dan saat mendengar jika Sylvia menolak, monster itu pun akan menyeretnya secara paksa. Meski berhasil menahan serangan itu, namun Sylvia merasa kesakitan. Dan saat melihat Arthur khawatir, Sylvia pun langsung menenangkannya. Setelah itu nampak Sylvia berubah menjadi naga putih. Dia kemudian menyerang yang membuat monster itu terpojok. Sayangnya jika Sylvia terus menggunakan kekuatan ini dia bisa mati. Namun Sylvia tak peduli karena ia sudah merasa bahagia. Meski Sylvia berhasil mendesaknya, sayangnya serangan itu masih belum berhasil. Dan sesaat kemudian, setelah Sylvia menggunakan penghenti waktu, ia pun meminta Arthur untuk datang kepadanya. Melihat wujud Sylvia berubah, sang MC pun sadar jika dia sebenarnya adalah ras naga. Sylvia kemudian membuka portal dan memberitahukan jika sepertinya ini terhubung ke tempat yang lumayan jauh. Namun meski begitu hal ini tak jadi masalah karena Sylvia telah mengajarinya cara untuk bertahan hidup. Dan Arthur harus berjanji jika dia harus melindungi orang yang berharga baginya. Setelah itu nampak Sylvia memberikan sesuatu kepada Arthur. Tak hanya memberikan telur dan bulu, dia juga memberikan tanda di kedua lengan Arthur. Setelah memberikan hal ini, Sylvia pun berkata jika sudah waktunya mereka berpisah. Sebenarnya Sylvia bisa langsung membuat sang MC kembali, namun ia tak ingin melakukannya karena ia merasa senang saat bersama sang MC. Sebenarnya Arthur ingin melindungi Sylvia, namun ia sadar jika kekuatannya masih belum bisa melindunginya. Dan karena hal ini Arthur merasa jika ia telah mengingkari janjinya sendiri untuk melindungi orang yang berharga baginya. Mendengar perkataan Arthur,
Sylvia pun memintanya untuk tak merasa bersalah. Terlebih lagi kejadian ini tak bisa dihindari. Di tengah dirinya yang meneteskan air mata, Arthur pun bertanya-tanya mengapa dirinya sangat bersedih. Ia pun berpikir jika ini terjadi karena rasa terima kasihnya kepada Sylvia, serta hari-hari yang ia lalui di tempat ini yang telah mengubahnya. Arthur kemudian berkata, entah itu naga atau monster, Sylvia tetap keluarganya yang berharga. Dan karena ia sudah mempunyai kedua orang tua, jadi Arthur pun ingin memanggilnya nenek. Mendengar hal itu, Sylvia pun merasa senang dan meminta Arthur untuk kembali memanggilnya nenek. Papa, arigato, Boya. Setelah itu Sylvia pun meminta Arthur untuk masuk ke dalam portal. Meski Arthur ingin mengajak Sylvia pergi, namun sayang portal tersebut telah tertutup. Dan sesaat kemudian Sylvia membatalkan kekuatan penghenti waktunya yang membuatnya terkena serangan monster tersebut. Melihat Sylvia tumbang, monster itu pun langsung menghampirinya. Namun secara tiba-tiba di dalam portal terdengar suara Sylvia yang mengatakan jika dunia ini dipenuhi dengan kesedihan. Karena itu Arthur harus mengubahnya menjadi senyuman. Meski Arthur merasa hal ini mustahil, namun Sylvia percaya jika MC bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dan itulah harapan Sylvia kepadanya. Sylvia juga berkata jika Arthur pasti bisa karena dulu dia adalah raja terhebat. Ia juga minta agar MC tak memenuhi hatinya dan kebencian dan kemarahan. Doka, aratana jinsei ni hikari o, Grey o. Sylvia, masaka. Setelah itu nampak Arthur terdampar di hutan. Dan dengan meneteskan air mata, sang MC pun mengerti dengan perkataan Sylvia. Setelah itu nampak sang MC mendengar teriakan seorang wanita. Dan tanpa pikir panjang ia kemudian menghampiri asal suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari wanita elf yang sedang disekap oleh sekelompok bandit. Dan ternyata mereka berniat menjadikannya budak dan menjualnya dengan harga tinggi. Setelah mengetahui hal ini, emosi Arthur pun memuncak, apalagi para bandit sebelumnya juga mengincar ibu dan dirinya. Namun sesaat kemudian ia mengingat perkataan Sylvia tentang dirinya yang memiliki ekspresi menakutkan. Dan setelah mengingat hal itu, Arthur pun mengerti dan ia tak akan dikuasai oleh perasaannya. Setelah itu nampak Arthur membuntuti para bandit. Pada malam harinya nampak Arthur melihat para Hound Wolf tersebut. Ia pun bertanya-tanya mengapa mereka diam dan mengikuti perintah manusia. Dan ternyata ini terjadi karena kalung sihir yang ada di leher mereka. Dan saat mengetahui hal ini, Arthur pun akan memanfaatkannya. Setelah melempar mereka dan kerikil, nampak mereka mulai mengaum. Melihat hal ini, ketua bandit pun meminta salah satu anggotanya untuk menenangkan para Hound Wolf, karena ini bisa mengundang para makhluk yang ada di hutan ini. Dan saat melihat salah satu bandit datang, Arthur pun langsung menjalankan aksinya. Hah? Setelah berhasil menghabisi bandit yang pertama, sang MC langsung menghabisi target kedua yang datang. Tak hanya itu, ia juga berhasil melumpuhkan bandit yang ketiga. Sayangnya sesaat kemudian ketua bandit datang dan dia yang akan menghadapi sang MC. Karena mengetahui jika Arthur ialah penyihir, jadi ketua bandit pun tak akan membunuhnya karena dia pasti akan sangat berharga dan mungkin dia bisa dijual lebih mahal dibandingkan gadis tersebut. Dan sesaat kemudian tak ingin menyerah begitu saja, Arthur kemudian melemparkan pisau benangnya. Sayangnya ketua bandit berhasil menangkap pisau tersebut dan ia juga berhasil menendang sang MC hingga tersungkur. Namun saat dia mengangkat badannya, hal ini pun terjadi. Setelah menghabisi ketua bandit tersebut, sang MC juga menghabisi anggota bandit yang tersisa. Tak lama kemudian ia pun membebaskan gadis tersebut. Sang MC juga sadar jika baru sekarang ia bertemu anak yang seumuran dengannya. Karena tak ingin memperlihatkan jasad mereka, jadi Arthur pun menutupi mereka dengan kain. Gadis itu lalu menanyakan apa yang terjadi ke orang jahat yang menculiknya. Karena tak mungkin memberitahukan hal yang sebenarnya, jadi Arthur pun beralasan jika mereka mendapatkan sedikit kecelakaan. Setelah itu nampak sang MC akan meninggalkan gadis tersebut. Namun sesaat kemudian
Singkat waktu setelah gadis itu menjelaskan mengapa ia bisa sampai ke sini, pada akhirnya Arthur pun akan mengantarnya pulang. Namun sebelum itu gadis elf meminta Arthur untuk membalikan para Hornwolf ke dalam hutan. Melihat Arthur khawatir jika mereka akan menyerang, gadis itu pun menenangkannya karena mereka hanya digunakan oleh orang-orang jahat. Dan benar saja perkataan gadis itu benar adanya, karena setelah dilepaskan mereka langsung pergi ke dalam hutan. Setelah itu nampak Arthur akan mengantarnya pulang. Dan saat di perjalanan mereka pun saling berkenalan. Diketahui jika gadis itu bernama Tessia. Dan saat istirahat nampak Arthur yang masak. Setelah mencicipi makanan Arthur, Tessia pun beranggapan jika masakannya gak enak. Arthur mengiyakannya karena masakannya sama sekali tak menggunakan bumbu. Melihat sifat Tessia, Arthur pun merasa jika dia adalah guru yang bagus untuk belajar sifat manja anak. Setelah itu Tessia kemudian menanyakan mengapa Arthur bisa berada di hutan Elsir ini. Dan saat mendengar MC terpisah dari keluarganya, Tessia pun merasa senang karena mereka sama-sama tersesat. MC lalu menanyakan apa keseharian di negeri para elf. Tessia pun menjawab jika di kerajaan Eleanor itu sangat menyenangkan. Orang tuanya selalu sibuk dan ia sering bersama pelayan dan kakeknya. Setelah itu Arthur pun merasa jika perjalanan ini lebih jauh dibandingkan yang ia kira. Apalagi ciri-ciri keberadaan Eleanor belum terlihat. Pada malam harinya saat MC mendengar auman Hornwolf, ia berpikir jika mereka akan balas dendam kepadanya. Karena MC ingin melindungi Tessia, jadi ia pun memintanya untuk tidur duluan karena dirinya yang akan berjaga di luar. MC juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya Sylvia berikan kepadanya. Setelah itu karena Tessia terus-terusan mengganggunya, jadi sang MC pun berpikir hal demikian. Obake ga kuwaiんだ. Dan pada akhirnya Arthur pun akan berjaga di dalam tenda. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Arthur pun berpikir jika Tessia sudah terbiasa dengannya. Dan sepertinya dia sudah lupa dengan para penjual budak. Selanjutnya sang MC merasa kesal karena ia khawatir dengan keluarganya dan ingin segera kembali. Namun keinginannya harus diurungkan karena terlanjur mengantar gadis tersebut. Dan tak lama kemudian nampak sang MC merasa kesakitan. Diketahui jika hal ini disebabkan oleh Manakor. Melihat keadaan Arthur, Tessia pun akan mencari tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Namun tak lama kemudian, Tessia, sagare! dan ternyata Hornwolf tersebut hanya ingin memberikan hasil buruannya kepada mereka. Melihat perbuatannya, Tessia pun merasa jika dia melakukan hal ini sebagai ucapan terima kasih. Pada malam harinya nampak mereka memakan daging pemberian Hornwolf tersebut. Dan saat memakannya, mereka pun merasa jika daging ini sangat lezat. Tessia juga memberitahukan jika ia menemukan jamur saat pergi mencari tumbuhan obat. Tessia juga berkata jika jamur ini sangat bergizi dan perempuan di negeri para elf sering makannya. Namun saat Arthur mencobanya hal ini pun terjadi. ごめんね。 油断した。 Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Karena hubungan mereka semakin dekat, Tessia pun menganggap Arthur sebagai temannya. Namun saat mendengar hal ini, nampak Arthur mengingat kenangannya di masa lalu. Tak lama kemudian mereka pun melihat portal, dan Tessia berkata jika mereka sudah sampai. Pada akhirnya mereka pun masuk ke portal tersebut. Setelah itu nampak mereka telah sampai di negeri para elf. Dan secara tiba-tiba muncul sekelompok elf yang membuat Arthur merasa terkejut, dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat ekspresi Tessia, jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Ia tanpa sadar telah percaya kepada Tessia setelah mendengar perkataannya yang telah menganggapnya sebagai teman. Arthur lupa jika di dunia sebelumnya tak boleh mempercayai kata-kata seseorang begitu saja. Namun saat prajurit tersebut akan membunuh sang MC, Tessia secara tiba-tiba menghalangi mereka. Ia berkata dengan lantang jika Arthur tak berbahaya karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu ia minta mereka melepaskan sang MC. Namun karena para prajurit merasa jika Arthur telah mencuci otak Tessia, jadi mereka tak bisa membiarkannya begitu saja.
Tapi secara tiba-tiba muncul seseorang yang memerintahkan mereka untuk melepaskan manusia itu sekarang juga. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung melaksanakan perintah elf tua tersebut. Dan ternyata elf tua tersebut merupakan kakek Tessia, dan dia adalah raja terdahulu kerajaan Elenoir yang bernama Firion Eralit. Setelah itu diketahui fakta jika Tessia merupakan tuan putri dari kerajaan Elenoir. Mendengar jika Tessia adalah tuan putri jelas saja membuat Arthur merasa terkejut. Tak lama kemudian muncul orang tua Tessia yang membuat tuan putri tersebut langsung memeluk mereka. Melihat kehadiran orang tua Tessia, Arthur pun sadar jika mereka adalah raja dan ratu kerajaan Elenoir. Melihat kehadiran manusia, awalnya sang raja merintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Namun karena Firion menolak, jadi para prajurit tak bisa berbuat apa-apa. Firion kemudian menjelaskan meski manusia ini barbar, namun dia telah menolong Tessia dan mengantarnya sampai ke sini. Tessia juga membela Arthur dan meminta sang ayah untuk tak berbuat kasar kepadanya. Sang putri juga meminta mereka untuk melayani di istana. Iya nih, Papa. Nih. 仕方ない。 Meski sang ayah merasa jika hal ini tak mungkin, namun karena Tessia memaksa jadi dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Firion minta Arthur untuk menceritakan apa yang telah terjadi nanti. Melihat elf tua itu, Arthur pun merasa jika dia memiliki kekuatan yang misterius. Dan sesaat kemudian Tessia mengajak MC untuk pergi ke istana. Karena baru pertama kali sampai di kerajaan ini, Arthur pun merasa jika tempat ini sungguh luar biasa. Namun saat melihat ekspresi elf di sana, Arthur pun sadar jika perang elf dan manusia dulu masih membekas sampai sekarang. Ia juga bertanya-tanya mengapa sebelumnya Tessia mengeluarkan ekspresi seperti itu. Singkat waktu setelah sampai di istana, Arthur akan menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Namun sebelum itu Tessia minta Arthur untuk duduk dan ia bahkan menghidangkan makanan untuknya. Dan sebelum MC menceritakannya, raja kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diketahui jika sang raja bernama Alduin Eralit dan sang ratu bernama Meriel Eralit. Dan setelah itu dengan menundukkan kepala, Arthur juga memperkenalkan namanya. Singkat waktu, MC lalu menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Mulai dari dirinya yang terpisah dan keluarganya karena serangan bandit, hingga tuan putri yang akan dijual oleh para penjual budak. Namun saat mendengar Tessia akan dijual, sang raja tiba-tiba marah dan merasa jika ini memang perbuatan manusia barbar. Arthur pun langsung membantah serta memberitahukan jika menjual budak itu profesi dan bukanlah ras. Firion kemudian menanyakan bagaimana Arthur yang seorang anak kecil bisa menyelamatkan Tessia. Dan saat mendengar jika Arthur telah mengalahkan mereka karena ia adalah seorang penyihir, prajurit yang ada di sana pun marah karena tak percaya dan perkataan Arthur. Mereka juga menganggap jika Arthur telah menipu tuan putri dan masuk ke negeri ini. Mendengar hal ini, Firion pun kesal dan meminta prajurit untuk menghentikan tuduhannya. Tessia yang sudah menduga jika MC telah mengalahkan mereka pun berkata jika dia tak berbohong dan ia benar-benar ditangkap oleh orang jahat. Mendengar hal ini, sang raja pun percaya dengan omongan MC. Setelah itu karena Arthur ingin kembali ke keluarganya, jadi ia pun minta sang raja untuk bersedia mengantarnya ke kerajaan Sapin. Awalnya sang raja menolak karena para elf membenci manusia. Namun saat Tessia menatapnya dengan tajam, ia pun memberitahukan jika gerbang teleportasi yang terhubung ke kerajaan Sapin hanya dipakai untuk pertemuan antar pemimpin ras setiap 7 tahun sekali. Dan diketahui jika gerbang itu akan terbuka lagi dalam 5 tahun. Namun karena sang raja tak bisa membiarkan manusia untuk tinggal di sini lebih lama, jadi dia pun akan minta prajuritnya untuk mengantar Arthur ke kerajaan Sapin. Setelah mendengar hal itu, Arthur pun merasa lega karena ia akan segera bertemu dengan kedua orang tuanya. Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang raja. Namun sesaat kemudian Arthur merasa kesakitan di bagian dadanya. どんどんひどくなっている。僕はどうすればいいんだ、シルビア。 Setelah itu Arthur melihat Tessia bersama kedua orang tuanya. Ia pun bertanya-tanya apakah Ray dan Alice akan baik-baik saja. MC yakin jika kedua orang tuanya tak mungkin mati semudah itu, dan mereka pasti bisa melarikan diri dengan selamat. Dan jika ia bertemu lagi dengan kedua orang tuanya, apakah mereka akan tertawa sama seperti orang tua Tessia dan menyambutnya dengan senyuman demi seseorang seperti dirinya. Setelah itu Tessia datang menemui Arthur. Sang putri kemudian minta maaf karena orang tua dan yang lainnya telah jahat kepadanya. Arthur tak mempermasalahkan hal ini karena mereka pasti sangat mengkhawatirkan sang putri. Mendengar hal ini, pada awalnya Tessia berkata jika orang tua Arthur pasti juga akan bersikap hal demikian. Namun sang MC menyangkalnya dan ia merasa ragu jika mereka akan senang bertemu dengannya lagi. Apalagi mereka diserang bandit gara-gara dirinya dan ia telah menyusahkan kedua orang tuanya. Sang MC juga berpikir jika dirinya tak bisa melindungi keluarganya sampai akhir.
Namun saat mendengar perkataan Arthur, Tessia kemudian meyakinkannya dan berkata jika orang tuanya pasti merasa kesepian karena tak bisa bertemu dengan Arthur. Sama seperti dirinya yang akan merasa kesepian karena Arthur akan segera pulang. Setelah Tessia berkata hal itu, tiba-tiba muncul bunga Hotarobachi. Mendengar Tessia menyukai bunga ini, Sayemsi berkata jika ia juga menyukainya. Namun secara tiba-tiba melihat Firion menyerang mereka, Arthur pun merasa heran apakah dia berniat membunuh cucunya sendiri. Namun ternyata serang tadi sama sekali tak mematikan, karena Firion hanya menyerang dengan bunga cahaya tersebut. Melihat Arthur membalas serangannya, Firion pun nampak kagum karena dia bisa bertahan sambil melakukan serangan dengan cepat. Dan sepertinya memang benar jika dia sudah bertarung melawan penjual budak tersebut. Mendengar hal ini, Sayemsi pun sadar jika Firion datang hanya untuk memastikan hal tersebut. Setelah itu Tessia pun meminta sang kakek untuk tak menindas Arthur lagi. Mendengar hal ini, Firion pun mengungkapkan jika ia sudah lama tak bertemu dengan seseorang yang menarik. Setelah memberikan Arthur pedang kayu dan menjauhkan Tessia, ternyata Firion ingin latih tanding dengan Sayemsi. Setelah itu nampak Arthur mencoba menyerang Firion, namun kakek tersebut bisa dengan mudah menghindarinya. Dan sesaat kemudian melihat Firion mengeluarkan aura yang sangat kuat, Arthur pun sadar jika dia sama seperti makhluk buas yang bertarung di arena. Setelah itu nampak Arthur terhempas, namun ia dengan sangat cepat kembali menyerang Firion. Dan pada akhirnya Sayemsi pun berhasil mengenainya. Melihat hal ini, Firion pun tak menyangka jika anak kecil itu mampu mengambil 1 poin darinya. Namun saat dia akan memulai ronde kedua, hal mengejutkan pun terjadi. Tessia pun meminta sang kakek untuk menahan diri saat latih tanding dengan Arthur. Namun Firion sadar jika ia menahan diri, maka ia akan ditindas oleh Sayemsi. Setelah itu nampak Arthur merasa bangga karena Firion tertarik kepadanya. Dan saat mendengar hal ini, Firion pun akan mengangkat Sayemsi menjadi muridnya. Awalnya Sayemsi tak bisa menerima karena ia belum memberitahu keselamatannya kepada kedua orang tuanya. Namun saat Firion meyakinkan jika ada cara untuk memberitahukan hal itu, jelas saja membuat Sayemsi merasa terkejut. Dan sesaat kemudian, setelah mengetahui jika Arthur menerima tekad dari Beast, Firion pun kembali mengajak Arthur untuk menjadi muridnya. Dan jika tidak, maka dia akan mati. Setelah itu nampak sesosok monster keluar dari tubuh Sayemsi. Melihat monster tersebut, Arthur pun beranggapan jika dia merupakan sumber dari rasa cemasnya atau rasa tanggung jawabnya sangat besar. Dan sesaat kemudian terdengar suara Tessia yang membangunkan Arthur dari tidurnya. Nandayo. Setelah itu nampak sang raja dan ratu mengatakan kepada Firion jika manusia tersebut tak pantas untuk tinggal di kerajaan Nelenoir. Namun Firion tetap bersikeras karena ia menyukai anak tersebut. Melihat hal ini, Tessia juga berkata kepada orang tuanya jika Arthur telah menyelamatkannya dari penjual budak. Tapi kali ini sang raja tak ingin mendengarkan putrinya dan mereka terlibat perselisihan. Namun sesaat kemudian Firion minta mereka untuk naik ke kereta. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di tujuan. Diketahui jika Firion mengunjungi teman lamanya yang bernama Rinia, dan dia merupakan seorang penyihir spesial. Setelah masuk ke dalam sana, Arthur lalu menanyakan apakah Rinia bisa menggunakan sihir yang bisa menghubungi kedua orang tuanya. Rinia pun menjawab jika ia merupakan seorang peramal. Dan saat melihat Arthur, ia pun sadar jika dia adalah anak yang spesial. Meski ia tak bisa melihat sebagian dari dalam diri Sayemsi, namun Rinia bisa melihat masa lalu dan masa depannya secara pecahan. Namun karena Arthur datang ke sini bukan untuk diramal, melainkan ingin memberitahukan kepada orang tuanya jika dia baik-baik saja, jadi ia pun meminta Sayemsi untuk melihat air di dalam baskom ini. Ia juga minta Arthur untuk fokus dan pikirkan tentang kedua orang tuanya. Dan jika dia melihat sosok orang tuanya, coba bicaralah kepada mereka. Mama. Di sisi lain nampak Alice menghidangkan sup untuk Ray. Dan saat mengetahui jika sup ini merupakan makanan favorit Arthur, mereka pun nampak bersedih. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahunnya. Scene kembali ke masa lalu saat mereka kehilangan Arthur. Nampak Alice histeris saat mengetahui jika Arthur telah jatuh ke dalam jurang. Tak hanya itu, Ray juga nampak frustasi dan melampiaskannya dengan mabuk-mabukan. Beruntung ia disadarkan oleh temannya dan berkata jika tindakannya ini tak akan bisa mengembalikan Arthur.
Setelah itu mereka pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya ke kota. Di sana Ray menjadi seorang prajurit dan ia juga mendapatkan rumah baru. Scene kembali ke masa sekarang. Nampak mereka berdua bersedih dengan apa yang terjadi dengan putranya. Namun secara tiba-tiba, Papa, Mama, boku da yo. Masa? Arthur kemudian memberitahukan jika ia baik-baik saja dan masih hidup. Saat ini ia berada di negeri para elf di kerajaan Elenoir. Arthur menghubungi mereka menggunakan sihir spesial. Saemsi juga minta maaf karena sebenarnya dirinya ingin cepat kembali tapi tak bisa. Tubuhnya terasa sakit dan membutuhkan pengobatan. Namun tak usah khawatir karena ini bukan sesuatu yang gawat. Dan setelah sembuh ia pasti akan segera kembali. Saemsi juga memohon agar mereka tak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Ia tak tahu kapan lagi bisa menghubungi mereka, tapi jangan khawatir. Dan tak lupa Arthur juga berdoa agar mereka selalu sehat. Benar, hal ini jelas saja membuat mereka merasa sangat gembira. Papa, Mama, 二人とも大好きだよ。 Setelah berkata hal itu, Arthur pun membulatkan tekadnya dan ia tak akan membuat mereka mengalami hal seperti itu lagi. Setelah itu Arthur pun berkata kepada Firion agar dia mengangkatnya sebagai muridnya. Setelah itu nampak Tessia meyakinkan sang ayah jika Arthur sudah 2 kali menyelamatkannya. Dan jika Arthur dipaksa untuk keluar dari negeri ini, maka elf akan dianggap sebagai makhluk tak berperasaan. Tak hanya Tessia, Firion juga memberitahukan jika mulai saat ini Arthur akan berada di bawah pengajarannya dan ia meminta sang raja untuk memberitahukan ini kepada masyarakat. Firion juga akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Setelah mendengar hal ini, sang raja pun pada akhirnya menerima keberadaan Arthur. Ia juga minta maaf karena sudah keras kepala. Karena Arthur merupakan penyelamat putrinya dan murid pertama sang ayah, jadi dia akan menyambutnya sekali lagi. Melihat sikap mereka berubah, Arthur pun bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Dan saat melihat ke arah Tessia, Arthur pun sadar jika raja di negeri ini lemah terhadap putrinya. Setelah itu nampak mereka jalan-jalan di luar, dan ini kali pertama Saemsi berada di jalanan para elf. Namun saat mereka sedang asik-asiknya, nampak Arthur tak sengaja menabrak seseorang. Anak elf itu langsung menghina Saemsi dan menganggap jika dia sangat menjijikkan. Diketahui jika anak elf tersebut bernama Faris Epsar. Tak hanya Faris, anak-anak elf yang lain juga ikut-ikutan menghina Saemsi. なんともわかりやすい脇役だな。 Awalnya Tessia berkata agar Saemsi tak memperdulikan mereka dan segera pergi dari sini. Namun Arthur mempunyai rencana lain dan ia akan merajai anak elf tersebut. Saemsi kemudian mempelesetkan namanya yang aslinya Faris Epsar menjadi Faris Epsaur. Hal ini membuat Faris langsung kesal dibuatnya. Tanpa pikir panjang dia kemudian mengajak Arthur untuk berduel. Awalnya Tessia memarahi Faris karena dia menantang murid dari tetua Firion. Namun karena Faris bersikeras ingin melindungi harga dirinya, jadi dia tetap mengajak Saemsi untuk berduel. Mendengar Faris menantangnya, Arthur pun merasa jika ini merupakan hal biasa di negeri para elf. Karena Arthur hanya diam, jadi Faris menganggap jika dia setuju. Ia pun meminta Tessia untuk menjadi wasit di duel kali ini. Dan sesaat kemudian, Ketto, hajime! Kakugo suna! setelah berhasil mengalahkan Faris dengan 1 kali pukul, Arthur pun merasa jika pukulannya masih terlalu kuat. Setelah masalah ini selesai, Tessia dengan wajah gembira kembali mengajak Arthur untuk jalan-jalan. Dan tanpa disadari, Saemsi terbawa oleh daya tarik sang putri. Setelah mereka baca buku dan jajan bersama, nampak Tessia berkata jika latihan Arthur akan dimulai besok. Mendengar hal ini, Saemsi lalu mengingat perkataan Firion sebelumnya. Nampak Firion akan melatih Arthur dengan sangat keras, dan jika dia bisa melalui semua itu maka akan terjadi perubahan besar dalam diri Arthur. Dan untuk sementara Saemsi tak usah pedulikan mana korang yang terasa sakit. Setelah melihat hal itu, Arthur pun berkata kepada Tessia jika ia tak sabar ingin memulai latihannya. Melihat Saemsi begitu bersemangat, Tessia pun tak akan kalah dan ia juga akan lebih bersemangat dari Saemsi. Keesokan harinya nampak Arthur akan mulai latihannya dengan tetua Firion. Di dunia baru ini Arthur merasa jika waktu berlalu sangat cepat. Ia tumbuh dan semakin kuat, tapi jalan untuk sampai ke sini dipenuhi dengan kesulitan. Dan ke depannya tak salah lagi Saemsi akan melalui jalan yang semakin sulit. Tapi untuk sekarang ia akan berfokus kepada apa yang ada di hadapannya. Singkat waktu 3 tahun pun telah berlalu. Nampak Tessia akan membangun Arthur yang sedang tertidur. もっと優しく起こせないのかよ、テス。
Setelah itu nampak Tessia memberikan makanan kepada Arthur. Ia pun berkata jika Saemsi harusnya berterima kasih karena gadis cantik seperti dirinya mau membuatkan ini untuk Arthur. Setelah itu nampak mereka sedang latih tanding. Tessia pun nampak kesal karena ia telah bangun lebih awal untuk membuatkan makanan itu. Namun Arthur malah mengejeknya. Melihat perkembangan Arthur dan Tessia, Firion pun akan melatih mereka ke tahap selanjutnya. Setelah itu nampak Firion menjelaskan tentang sihir elemen. Diketahui jika para elf menguasai elemen angin dan mereka juga pintar menggunakan elemen air dan tanah. Kemudian dwarf pandai menggunakan elemen api dan tanah. Sedangkan manusia bisa menguasai keempat elemen. Namun meski begitu elemen memiliki kecocokan karena satu orang biasanya memiliki satu jenis elemen. Tapi ada juga beberapa orang yang bisa menguasai dua elemen sekaligus. Mendengar hal ini Tessia pun menanyakan mengapa Arthur tak berlatih menggunakan sihir penguat fisik seperti dirinya. Setelah berkata jika Arthur lemah, Firion juga memberitahukan jika di dalam manakor Saemsi tertidur tekad besar dari Beast. Tekad Beast tersebut membuat keseimbangan mana dan tubuhnya hancur. Dan itu merupakan asal dari rasa sakit Saemsi. Jadi oleh karena itu Arthur perlu memadukan mana ke dalam tubuhnya. Setelah itu kita diberitahu fakta jika para elf dianggap berbakat jika bisa membangkitkan mana sebelum umur 10 tahun. Dan yang mengejutkannya, Tessia bisa membangkitkan mana saat umurnya 9 tahun. Dan karena hal ini dia pun terus diajarkan cara untuk bertarung dan menjadi teman berlatihnya. Setelah itu nampak Firion akan membangkitkan tekad dari Beast yang ada di dalam tubuh Saemsi. Dan jika ini berhasil maka dia tak akan dipusingkan oleh rasa sakit dan akan jadi pengguna Beast yang sesungguhnya. Dan sesaat kemudian Firion pun akan menyalakan api di manakor Saemsi. Meski akan terasa sedikit panas namun hal ini bukan apa-apa. Dan sesaat kemudian melihat hal ini jelas saja membuat Tessia merasa khawatir, sedangkan Firion merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah itu nampak Arthur terbangun dari pingsannya. Melihat Arthur baik-baik saja, ia pun menanyakan apakah dia mengetahui sosok dari tekad Beast miliknya. Mendengar jika Beast tersebut ialah seekor naga, sontak membuat Firion merasa terkejut. Ia pun meminta Arthur untuk tak mengatakan ini kepada siapapun, karena tekad naga akan mengundang perselisihan yang tak diperlukan. Setelah mengiyakannya, Arthur pun mengucapkan terima kasih karena sang kakek telah mengkhawatirkannya. Firion kemudian berkata jika Arthur tak perlu memikirkan hal ini karena keberangkatannya telah ditentukan dalam 4 bulan lagi. Mendengar hal ini Arthur pun nampak terkejut karena seharusnya masih ada 2 tahun lagi. Ternyata akan ada pertukaran pemuda antar 3 negeri yang sepertinya mulai diselenggarakan. Dan dalam waktu tersebut gerbang yang menuju kota Sirius akan dibuka. Melihat sikap Arthur yang biasa saja, Firion pun merasa heran karena seharusnya dia bisa bertemu dengan keluarganya. Setelah itu Arthur kemudian menanyakan apakah Tessia sudah mengetahui kabar ini. Firion pun langsung menjawab jika seharusnya dia sudah mengerti. Pada malam harinya nampak telur yang dikasih Sylvia menunjukkan tanda-tanda akan menetas. Dan sesaat kemudian melihat tingkahnya yang begitu lucu jelas saja membuat Arthur merasa senang. Namun secara tiba-tiba naga kecil itu malah menggigit tangannya. Ternyata gigitan itu memberikan tanda di lengan Arthur. Diketahui jika tanda itu membuat Arthur mengerti dengan ucapan naga kecil tersebut. Awalnya naga kecil itu manggil namanya dengan sebutan Mama. Namun karena Saemsi tak ingin dipanggil seperti itu, jadi ia pun meminta untuk memanggilnya Papa. Dan untuk menghormati ibu dari naga kecil tersebut, jadi Arthur pun memberinya nama Sylvie. Mendengar nama itu Sylvie pun nampak senang dibuatnya. Arthur masih tak menyangka jika ia akan menjadi seorang ayah di umurnya yang masih 8 tahun. Keesokan harinya nampak Tessia akan membangunkan Arthur. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut karena ada Sylvie di sana.
Di dalam perjalanan menuju tempat latihan, nampak Tessia ingin menggendong Sylvie. Namun Sylvie menolak karena tatapan Tessia seperti melihat seekor target. Setelah sampai di tempat latihan, nampak Firion terkejut bukan main saat melihat peliharaan Arthur. Dan jika Firion diberi kejutan seperti ini terus, maka ia bisa cepat mati. Setelah itu Firion pun merasa jika tadi yang berpikir jika monster kecil itu ialah naga. Dan Arthur hanya perlu mengatakan bahwa dia seekor mana bis yang langka. Setelah itu untuk latihan hari ini, karena Arthur sudah terbangun sebagai seorang pengguna bis, maka mana dan Biscore perlu dilatih bersamaan. Dan cara yang paling efisien yaitu dengan melakukan praktek. Dan saat kemudian karena Firion berubah menjadi sosok yang sangat kuat, jadi Saemsi pun tak mampu melawannya. Bahkan sosoknya kali ini membuat Saemsi trauma. Arthur pun merasa jika pergerakan kakeknya tadi sangat bagus, bahkan ia sama sekali tak bisa merasakan hawa keberadaannya. Diketahui jika wujud Firion tadi bernama Shadow Panther. Dia menguasai angin secara naluri, dan ini merupakan sihir tingkat atas yang bisa menguasai suara. Meski wujud ini cukup kuat, tapi bukan berarti tak memiliki kelemahan. Karena sangat melelahkan jika melakukan hal tersebut. Dan setelah itu mereka pun akan memulai latihan yang sebenarnya. Beberapa hari pun telah berlalu, dan Saemsi saat ini telah sampai di tahap untuk menguasai tekad bis. Entah karena sudah bisa menggunakan sedikit dari kekuatan bis, rasa sakit yang menyakitkan itu sudah menghilang. Tubuhnya sekarang sudah makin terlatih sampai bisa mengikuti latihan yang keras. Dan kemudian saat istirahat, Saemsi menghabiskan waktu seperti anak-anak biasa. Setelah itu nampak Arthur dan Tessia sedang jalan-jalan. Namun sesaat kemudian Arthur kembali menabrak seseorang. Dan ternyata anak itu ialah Faris. Melihat Arthur tak mengingatnya, jelas saja membuat Faris nampak kesal. Dan sesaat kemudian setelah mengetahui jika anak itu ialah Faris yang pernah bertemu dengannya dulu, Arthur pun langsung memegang bahunya dan berkata jika ia senang bisa bertemu lagi dengan Faris. Dengan wajah malu-malu, Faris pun menjabat tangan Arthur. Setelah itu Arthur kemudian menanyakan apakah mereka juga akan ikut menghadiri pertukaran pemuda. Dengan wajah bangga, Faris pun menjawab jika mereka telah dipilih oleh duta besar. Setelah itu Arthur kemudian menanyakan apakah Tessia juga dipilih. Namun Faris dengan entengnya menjawab jika dia tak dipilih karena akan gawat jika Tuan Putri yang lemah tersesat lagi. Melihat Tessia memukul Faris, Arthur pun langsung membawa sang Tuan Putri pergi. Ia juga berkata jika Tessia tak boleh memukul rakyatnya karena harus memikirkan posisinya sebagai Tuan Putri. Dan ternyata Tessia sangat kesal karena Arthur akan segera pulang. Ia juga sangat kesal karena Arthur tiba-tiba marah seperti ayahnya. Pada malam harinya nampak Arthur menemui Tessia di kamarnya. Karena mereka sudah lama tak pergi ke dalam hutan, jadi Saemsi pun mengajak Tessia ke sana. Dan dengan senang hati Tessia menyanggupi ajakan Arthur. Setelah sampai di dalam hutan, nampak Tessia menanyakan apakah hal ini tak akan jadi masalah. Karena sebelumnya mereka dilarang masuk ke dalam hutan. Arthur langsung menenangkan Tessia karena mereka hanya perlu melarikan diri jika bertemu dengan para penculik. Setelah itu nampak mereka membuat api unggun di tengah padang rumput. Nemui? Tessia kemudian menanyakan tentang negeri para manusia. Namun Arthur tak bisa menjawab karena ia tak terlalu mengetahuinya. Mendengar hal ini, Tessia pun menyarankan Saemsi untuk lebih baik terus di sini. Dan saat Saemsi akan menjawab, Tessia malah tertidur pulas. Keesokan harinya nampak Saemsi dan yang lainnya akan berangkat. Firion kemudian memberikan kompas dengan tanda tangan Eralit agar Saemsi tak tersesat lagi saat kembali ke negeri ini. Setelah mengucapkan terima kasih, Arthur kemudian menanyakan di mana Tessia. Sayangnya Tessia belum menunjukkan keberadaannya. Setelah itu nampak gerbang teleportasi akan terbuka. Dan secara tiba-tiba
Tessia dengan penuh perhatian meminta Saemsi untuk makan dengan benar dan menjaga kesehatannya. Mendengar hal itu, Arthur langsung meluk Tessia dan berkata jika ia akan merasa kesepian. Tessia dengan meneteskan air mata juga berkata hal demikian. Dan sesaat kemudian nampak gerbang tersebut telah terbuka sepenuhnya. Scene kemudian berpindah. Nampak Saemsi telah tiba di kota langit yang bernama Sirus. Setelah berpamitan dengan Epsar, Arthur pun langsung pergi ke rumah orang tuanya. Singkat waktu nampak Saemsi telah tiba di sana. Dan sesaat kemudian, Tadaima de, ii no kana? melihat kedatangan Arthur jelas saja membuat mereka nampak terkejut dan tanpa pikir panjang langsung meluk Saemsi. Dan saat melihat gadis kecil di sampingnya, Arthur pun sadar jika dia adalah bayi yang diceritakan sang ayah dulu. Dan itu artinya dia adalah adik Saemsi. Setelah Arthur memperkenalkan diri, sang ibu pun memberitahukan jika dia adalah kakaknya. Diketahui jika gadis kecil itu bernama Eleanor. Saemsi lalu berkata jika ia sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan adiknya. Dan Eleanor sudah mengetahui jika ia mempunyai kakak karena sang ibu terus menceritakan ini sebelum tidur. Setelah itu nampak Arthur menceritakan semuanya kepada mereka, mulai dari terjatuh hingga pertemuannya dengan Tessia dan tentang penyakitnya yang terdeteksi di negeri para elf. Tapi ia memutuskan untuk tak menceritakan tentang Sylvia. Meski berat hati karena merahasiakan sesuatu kepada orang tuanya, namun karena Saemsi belum cukup kuat jadi akan terlalu berbahaya jika ia menceritakan semuanya. Setelah itu Saemsi menceritakan jika ia menemukan teman kecil ini saat di perjalanan. Ia menemukannya di sarang menabis. Dan karena ibu Sylvie sekarat karena terluka, jadi ia mengambil dan menjaganya sampai sekarang. Tak lama kemudian sang ayah kemudian menanyakan ada di tingkatan apa Manacor dari Arthur. Meski Alice merasa jika pertanyaan ini terlalu terburu-buru, namun Ray tak sabar dengan perkembangan anaknya. Setelah itu Arthur kemudian menanyakan apa yang sedang dilakukan sang ayah. Dan ternyata saat ini Ray bekerja sebagai instruktur keamanan di rumah leleng Helstea. Dan 2 tahun yang lalu dia berhasil mencapai warna oranye pekat. Mendengar hal ini jelas saja membuat Saemsi merasa terkejut. Diketahui jika warna mana dimulai dari hitam, merah, oranye, kuning, silver, dan putih. Semua itu memiliki 3 tingkatan seperti pekat, biasa, dan terang. Saemsi sadar jika saya melatih tubuhnya karena dia seorang argumenter. Dan dia telah berhasil menaikkan tingkatannya karena sudah bekerja keras. お前のステージは淡い赤。もうすぐ追いつかれちまうじゃないか。 Melihat Arthur telah sampai di merah terang jelas saja membuat Alice merasa kagum. Saya kemudian mengajak Arthur ke halaman belakang untuk melakukan latihan tanding. Namun tak lama kemudian ada pria dan istri dan anaknya datang dan menanyakan apakah benar anak Ray masih hidup. Melihat kehadiran mereka, Arthur pun sadar jika mereka lah yang telah menjaga keluarganya. Diketahui jika dia adalah Vincent Helstea dan dia adalah pengurus dan pemilik dari rumah lelang. Mendengar hal ini Arthur pun langsung memperkenalkan dirinya. Setelah itu istri Vincent kemudian memperkenalkan anaknya yang bernama Lilia. Dan ia juga minta Arthur untuk menjadi temannya. Melihat Sylvia yang begitu lucu, tanpa pikir panjang Lilia minta izin untuk menyentuhnya. Setelah itu nampak Vincent dibuat terkejut saat mendengar jika Arthur dan Ray akan latih tanding di halaman belakang. Setelah itu nampak mereka akan memulai latih tanding. Awalnya Vincent merasa jika Manacor Arthur yang ada di tingkatan merah itu merupakan candaan. Namun Alice membantah karena dari dulu Arthur memang belajar lebih cepat. Tak hanya terbangkitkan di umur 8 saja, namun sekarang dia sudah mencapai 3 tingkat. Padahal mereka yang masuk ke Akademi Sirus saja hanya mencapai merah pekat di usia 11 atau 12 tahun. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Nampak mereka saling beradu pukulan satu sama lain. Ray kemudian berkata jika gerakan Arthur tak begitu buruk karena dia mampu menyerang di saat ia kehilangan fokus. Namun sekarang sang ayah akan bersungguh-sungguh. Melihat Ray mengeluarkan api di tangannya, Arthur pun sadar jika para penyerang di dunia ini memiliki elemen yang cocok untuk mereka masing-masing. Untuk conjurer mereka bisa mengenali elemen yang kompatibel dan menggunakannya. Di satu sisi untuk argumenter, kemampuan mengenali mereka tidak jelas. Di kehidupannya yang sebelumnya, ada sesuatu yang mirip dengan mana.
Dan itu adalah energi kehidupan yang disebut Ki. Ki berbeda dengan elemen karena itu diputuskan oleh keinginan sendiri. Meski tak dibatasi oleh satu elemen semenjak lahir, tapi yang terpenting adalah berusaha. Dengan kata lain, di dunia ini bisa dibilang mirip dengan Augmenter. Setelah memikirkan semua itu, sekarang Arthur juga akan bersungguh-sungguh. Tak lama kemudian nampak mereka terlibat pertarungan yang cukup sengit. Dan secara tiba-tiba melihat kekuatan Arthur barusan, Ray pun sadar jika itu ialah sihir tingkat tinggi dari elemen api. Tak berhenti sampai di situ, Arthur lagi-lagi memberikan kejutan. Dia kemudian mengontrol air dan menyerang sang ayah dengan air tersebut. Namun Ray berhasil mengatasi serangan itu berkat tinju apinya. Melihat hal ini jelas saja membuat mereka semua merasa terkejut. Tanpa pikir panjang, Ray kemudian menghampiri Arthur dan ia nampak kagum dengan perkembangan anaknya. Setelah itu Vincent kemudian berkata jika Arthur mempunyai masa depan yang cerah. Ray pun membenarkan hal ini karena sebelumnya dia terbangkitkan di umur 3 tahun dan membuat rumahnya hancur. Mendengar hal ini lagi-lagi mereka dibuat terkejut. Vincent tanpa pikir panjang langsung menyarankan Arthur untuk sekolah di Akademi Sirius. Diketahui jika Akademi Sirius merupakan sekolah sihir terhormat yang ada di benua ini. Karena Arthur memiliki bakat yang hebat, mereka juga memiliki keuntungan untuk mensponsorinya dan Arthur tak perlu khawatir dengan biaya masuk di akademi tersebut. Namun karena mereka terlalu baik, jadi Alice merasa sungkan. Apalagi saat ini Arthur masih berumur 8 tahun. Vincent kemudian minta Alice tak perlu khawatir karena ia kenal dengan kepala Akademi Sirius. Tapi saat mendengar hal ini, Arthur lalu berkata jika ini terlalu terburu-buru. Apalagi ia baru saja berkumpul dengan keluarganya setelah lama berpisah. Dan pertarungannya tadi terasa sangat melelahkan. Jadi ia pun minta izin untuk pergi istirahat. Setelah pergi dari sana, nampak Lilia menyusul Arthur. Lilia kemudian minta sang MC untuk ikut dengannya karena ia mengetahui tempat yang lebih bagus. Ternyata Lilia membawa Arthur ke dapur dan mengenalkannya kepada para pelayan. Setelah itu nampak Lilia akan makan daging bebek. Meski sang ibu melarang karena berat badannya terus bertambah, tapi Lilia tak peduli dengan hal ini. Salah satu pelayan kemudian memberitahukan jika Lilia sering kesini saat merasa stres. Dan sebenarnya orang tua Lilia menginginkan jika sang anak terbangkitkan sebagai seorang penyihir. Meski orang tuanya bukanlah seorang penyihir, namun mereka menginginkan hal ini. Dan tentu saja Lilia mengharapkan ia terbangkitkan. Namun tekanan ini sangat besar sehingga ia mudah stres. Setelah itu pada malam harinya nampak Arthur sedang berbicara bersama kedua orang tuanya. Mereka terlihat harmonis dan berbagi kebahagiaan. Dan saat meninggalkan sang MC untuk tidur, Ray kemudian mengatakan jika Vincent tadi memikirkan tentangnya. Arthur pun menyadari hal ini karena keluarga Halstead pasti tak memiliki maksud yang buruk. Keesokan harinya nampak Arthur bertemu dengan teman-teman Ray. Mereka nampak gembira karena Arthur baik-baik saja. Jasmine juga memeluk Arthur dan ia merasa bersalah tentang musibah yang menimpanya dulu. Setelah itu nampak mereka membicarakan tentang misi sebelumnya yang berada di kota Estitin. Mendengar mereka membicarakan kota-kota yang belum pernah ia ketahui, Arthur pun sadar jika ia belum mengetahui apapun tentang kerajaan Sapin. Dan demi mengetahui hal itu mungkin tidak buruk jika ia menjadi petualang. Setelah itu nampak Arthur sedang melatih sihir berhenti waktunya. Ia pun tak menyangka meski hanya menggunakan beberapa detik saja, namun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Hal ini membuat Arthur akan berusaha keras untuk menyempurnakan kekuatannya demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Setelah itu nampak Sylvie datang menemui Arthur. Namun sesaat kemudian, 帰ってきたんだ。 setelah itu nampak Arthur sedang memandikan Sylvie. Ia tak ingin teman kecilnya itu bau di tempat tinggal yang sebagus ini. Namun sesaat kemudian Arthur mengingat tentang Lilia yang merasa stres karena harus menjadi penyihir. Hal ini pun membuat Arthur merasa penasaran. Tak lama kemudian nampak Arthur selesai mandikan Sylvie. Namun secara tiba-tiba Alice dan yang lainnya datang dan berkata jika sekarang giliran Arthur. Ternyata mereka membawa Arthur ke tempat potong rambut. しっかり磨いて輝かせてあげる。 わあ
Melihat Arthur yang sangat tampan jelas saja membuat mereka merasa kagum. Diketahui jika mereka melakukan ini karena Arthur akan diajak ke tempat rumah pelelangan Helstea. Pelelangan Helstea merupakan tempat kelas tinggi yang membuat para bangsawan ingin memasukinya. Dan Arthur harus berpenampilan bagus jika ingin ke sana. Tak hanya membawa sang MC ke tempat pelelangan, Nyonya Vincent juga akan mengajaknya untuk berkeliling kota Sirus. Setelah itu nampak mereka jalan-jalan di kota, mulai dari berbelanja hingga melemparkan aksesoris ke patung sang raja. Namun sesaat kemudian ada sekelompok remaja yang sengaja melemparkan aksesoris itu kepada Arthur. Diketahui jika mereka merupakan murid dari Akademi Sirus. Melihat tingkahnya jelas saja membuat Arthur merasa jika mereka itu sangat menyebalkan. Diketahui jika mereka bersikap angkuh karena seragam itu membuat mereka seakan dianggap bangsawan. Tak lama kemudian nampak Arthur merasakan sesuatu, dan ternyata di sebelah sana terdapat biskor. Diketahui jika biskor merupakan korsir yang diambil dari mana bis yang bisa memperkuat pemiliknya. Melihat benda itu bisa diperjualbelikan jelas saja membuat Arthur merasa terkejut. Diketahui jika efek biskor berbeda-beda tergantung core-nya, dan jika mereka memiliki tekad dari bis maka itu akan berharga 100 koin emas. 私たちの故郷だったら250年は暮らせるわ。250年？ Nyonya Vincent lalu memberitahukan jika pada pelelangan yang akan datang direncanakan mereka akan menjual beberapa, dan Arthur boleh menyentuhnya jika ia mau. Setelah itu nampak Lilia meminta kepada sang ibu untuk membelikan beskor itu untuknya. Namun sang ibu menolak karena hal itu belum tentu akan membangkitkan mana dari Lilia. Ditambah lagi mereka tak bisa membelikan barang mahal seperti ini kepada anak-anak. Meski ada juga yang menjual murah di toko senjata, namun sang ibu tetap menolak permintaan Lilia. Melihat hal ini membuat Arthur hanya bisa terdiam. Setelah itu nampak mereka makan bersama. Arthur pun menyimpulkan dari pembicaraan tadi, sepertinya Nyonya Vincent tak mau membuat Lilia terburu-buru. Sang MC juga merasa jika yang membuat Lilia menderita ialah harapan ayahnya atau ada hal yang lain. Tak lama kemudian nampak Lilia pergi dari sana. Ternyata Lilia pergi ke toko senjata untuk membeli beskor. Lilia akan membelinya dengan uang jajan yang ia miliki. Namun tak lama kemudian sang MC datang dan menanyakan apakah dia akan membeli benda itu. Sang MC kemudian mengatakan jika dia memiliki beskor bukan berarti itu membuatnya bisa menggunakan sihir, dan sang ibu pasti pernah mengatakan hal ini. Meski mendengar peringatan Arthur, namun Lilia masih bersikeras dan ingin mencobanya. Arthur kemudian menghentikan tangan Lilia dan berkata bagaimana jika dia gagal. Lilia pun menjawab jika sampai saat ini ia telah melakukan segala cara, namun tak merasa kecewa dengan hal itu. Ia juga berkata jika mama dan papa tak pernah membiarkannya menyentuh biskor, berapa kali pun ia mintanya. Dan orang spesial seperti Arthur tak akan bisa mengerti. Dan saat Lilia mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Arthur, ia tak sengaja menabrak seseorang yang ada di belakangnya. Tak disangka yang ditabrak ialah murid Akademi Sirus yang tadi. Mereka nampak kesal dengan perbuatan Lilia barusan. Awalnya pemilik toko ingin menghentikan keributan ini. Namun saat mengetahui jika mereka ialah murid dari Akademi Sirus, pedagang itu pun malah ketakutan dan tak ingin berurusan dengan mereka. Melihat bocah nakal itu mengeluarkan sihir, jelas saja membuat sang MC waspada. Meski ingin menghindari keributan ini sebisa mungkin, namun sepertinya ia tak punya pilihan lain. Tapi secara tiba-tiba, 何をしているの？双方力を解きなさい。今すぐ! awalnya para murid Akademi Sirus merasa kesal karena mereka datang untuk menghentikannya. Namun saat mendengar jika Lilia merupakan putri dari keluarga Hestea, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Apalagi keluarga itu menyumbangkan banyak kepada akademi, dan jika masalah ini diketahui oleh kepala akademi maka mereka akan mendapatkan masalah. Dengan wajah kesal mereka pun pergi dan berkata jika Lilia tak berguna karena mencoba membeli kursi akademi dengan uang. Benar hal ini Arthur pun merasa kesal dan ingin bertindak. Namun secara tiba-tiba Lilia menghentikannya. Setelah itu nampak Vincent merasa terkejut saat mendengar masalah ini. Dan saat melihat Lilia minta maaf, Vincent pun berkata jika anaknya tak perlu khawatir. Arthur juga diminta untuk tenang karena hal seperti ini tak akan menjadi penghalang untuk masuk ke akademi. Keluarga Helstea telah menyumbang banyak kepada akademi, jadi kursi Arthur tak akan goyah karena masalah ini. Mendengar perkataan itu, Lilia pun merasa jika sang ayah ingin masukkan Arthur ke akademi dan menggantikannya karena saat ini tak kunjung bisa menggunakan sihir. Dan sesaat kemudian, Papa なんて大嫌い!
サーも Scene kemudian berpindah ke masa lalu Lilia. Nampak saya memperkenalkan akademi kepada Lilia, dan setelah besar nanti dia akan belajar di sana demi menjadi seorang penyihir. Mendengar hal ini Lilia pun merasa senang karena ia akan menjadi seorang penyihir. Namun sayangnya saat bertambahnya usia sihir Lilia masih belum terbangkitkan. Orang tuanya kemudian meyakinkan Lilia apalagi mereka telah menyumbangkan banyak ke akademi, jadi kursi untuknya pasti ada. Dan sesaat kemudian 体で席を買おうとしている無能が。リリア tak lama kemudian Arthur datang dan mengatakan jika orang tuanya sangat mencemaskannya. Mendengar hal ini Lilia kemudian minta maaf dan berkata jika ia merasa iri kepada Arthur. Saimsi datang secara tiba-tiba dan menunjukkan kekuatan yang hebat. Tak hanya itu, dia juga yang mengambil semua perhatian ayahnya. Meski Arthur tak membenarkan hal ini, namun Lilia kembali meminta maaf karena yang salah adalah dirinya yang tak kunjung terbangkitkan. Lilia juga merasa jika papa dan mama pasti menyerah dengan dirinya. Mendengar perkataan barusan, Saimsi pun paham dan perasaan Lilia. Dia kemudian memegang pipinya dan berkata jika perkataannya salah. Habisnya dia telah berjuang sekuat tenaga dan Saimsi bisa mengetahuinya. Saimsi juga berkata jika saat terpisah dengan kedua orang tuanya, ada anak yang menghiburnya seperti ini. Arthur juga berkata jika Lilia yang berusaha sekuat tenaga, kedua orang tuanya pasti mengetahui hal itu. Dan juga harapan Vincent kepadanya itu sama seperti Eleanor. Ia yang datang tiba-tiba itu hanya terasa baru, sehingga mereka perhatian kepadanya. Mendengar penjelasan Arthur barusan, Lilia tiba-tiba tertawa. Ia lalu berkata jika alasan papa ingin menjadikannya seorang penyihir, yaitu karena ingin membuatnya bahagia. Akan tetapi ia malah merasa terbebani seenaknya. Setelah mendengar perkataannya barusan, Arthur pun menyadari sesuatu. Sang MC kemudian menanyakan apakah dia benar-benar ingin bisa menggunakan sihir. Setelah itu nampak Arthur memberitahukan kepada Vincent jika Lilia telah keluar dari rumah ini. Di tengah mereka yang panik, Arthur kemudian menjelaskan jika ia telah mengirim Lilia ke tempatnya dulu berada dan membuatnya berlatih. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kekuatan sihirnya. Mendengar hal ini, Vincent kemudian menanyakan mengapa Arthur mengirim Lilia tanpa persetujuannya. Arthur pun menjawab jika ini adalah keinginan Lilia. Dia bilang bisa kehilangan tekadnya jika harus bertemu mereka berdua. Setelah itu nampak Saimsi memberikan surat dari Lilia kepada mereka. Setelah membaca surat itu, nampak Vincent sangat shock dan berkata jika ia sangat bodoh karena berpikir jika Lilia akan bahagia jika menjadi penyihir. Dengan meneteskan air mata, Vincent pun berkata jika Lilia tak perlu menjadi seorang penyihir karena walaupun dia tak bisa menggunakan sihir, dia tetaplah putrinya yang sangat berharga. Dan sesaat kemudian, だってよリリア dan ternyata mereka sengaja merencanakan hal ini. Awalnya Lilia meminta maaf karena telah berbohong. Namun Arthur langsung masang badan karena dirinya yang seharusnya minta maaf. Ia berkata jika anak yang menghilang itu sangat menyakitkan. Terlebih lagi ia pernah membuat orang tuanya merasakan hal itu. Mendengar perkataan Saimsi, Vincent pun tak mempermasalahkannya karena itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Vincent sadar jika dirinya tidak peka karena Arthur yang baru saja kembali ia malah akan masukkannya ke akademi. Setelah berkata hal itu, Vincent kemudian minta maaf kepada Ray dan Alice. Ia juga minta maaf kepada Lilia dan dia tak perlu masuk ke akademi. Walaupun anaknya tak menjadi penyihir, namun papa dan mama akan membuatnya bahagia. Namun meski berkata hal demikian, namun Lilia masih ingin masuk ke akademi. Walaupun tidak sekarang, tapi ia ingin bisa menggunakan sihir. Jadi kalau dirinya ingin menjadi penyihir dan membahagiakan orang lain sama seperti Arthur. Dan sesaat kemudian, リリアの魔力は僕が目覚めさせるよ。 mendengar perkataan Arthur, mereka pun seakan tak percaya karena belum mendengar hal seperti ini sebelumnya. Setelah itu nampak Arthur melatih mereka. Dimulai dari langkah pertama yaitu pernapasan. Mereka diminta mengambil napas yang dalam dan dikeluarkan secara perlahan. Selanjutnya tutup mata mereka dan tunggu sampai sebuah cahaya muncul. Meski Eleanor merasa cahaya itu muncul sebentar, namun sayangnya Lilia belum merasakannya sama sekali. Saimsi kemudian memegang punggung mereka berdua dan minta melanjutkan pernapasan itu lagi. Dan sesaat kemudian,
Setelah itu mereka pun merayakan hal ini. Nampaknya pelatihan SAMC tadi membuahkan hasil. Para pelayan kemudian memberikan daging dengan lemak yang tinggi untuk merayakan keberhasilan Lilia. Arthur kemudian berkata, jika mungkin saja Lilia membutuhkan 2 atau 3 tahun sebelum kekuatannya stabil. Dan itu mungkin terasa berat tapi lakukan terus setiap hari. Mendengar hal itu Lilia pun merasa senang dan mereka tertawa bersama. Setelah itu nampak mereka telah sampai di rumah pelelangan Helstea. Melihat tempat itu sangat megah jelas saja membuat Arthur merasa kagum. Setelah sampai di dalam sana, SAMC melihat para bangsawan dan petualang sedang bersenang-senang. Ia pun beranggapan jika tempat ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan benda berharga dan langka yang dikumpulkan oleh Vincent dan para kolektor. Di satu sisi nampak Ray yang menjadi ketua pengaman di tempat ini sedang memberikan instruksi kepada para bawahannya. Tak lama kemudian acara pelelangan pun akan segera dimulai. Diketahui juga jika acara ini dihadiri langsung oleh Raja Blend Glider, Ratu Priscilia, Pangeran Curtis dan Putri Kathleen. Dan tak lama kemudian acara pelelangan untuk memperingati 10 tahun rumah lelang Helstea pun dimulai. Saat acara berlangsung nampak teman-teman Ray juga ikut mengamankan tempat ini. Setelah itu nampak Arthur tertarik dengan benda yang dilelangkan. Namun meski begitu Arthur sadar jika ia tak bisa membelinya karena terlalu mahal. Dan sesaat kemudian Arthur merasa terkejut karena ia tak melihat keberadaan Sylvie. Karena merasa khawatir jadi ia pun langsung mencarinya. Di lain sisi nampak Sylvie sedang jalan-jalan sendirian. Namun sesaat kemudian dia dibuat terkejut karena melihat pria bertongkat di hadapannya. Scene kemudian kembali ke acara pelelangan. Nampak Vincent memperkenalkan bayi World Lion. Ia menjelaskan jika World Lion adalah mana bis yang memiliki masa depan menjadi bis yang kuat dan kemungkinan bayi ini akan tumbuh menjadi kelas A. Melihat mana bis tersebut, Pangeran Curtis yang tertarik pun langsung minta kepada sang ayah. Tanpa pikir panjang sang raja pun langsung menawar di 1000 koin emas yang membuat para kolektor yang lain tak bisa menandingi harga tersebut. Dan pada akhirnya bayi World Lion itu pun jatuh ke tangan sang raja. Di sisi lain nampak pria itu yang berinteraksi dengan Sylvie. Namun Sylvie menolak dan dia merasa ketakutan. Tak lama kemudian Arthur pun datang dan ia mengetahui jika pria itu ialah conjurer milik sang raja. Karena akan merepotkan jika terjadi keributan, jadi SAMC pun meminta dengan halus agar dia melepaskan mana bisnya. Mendengar hal itu conjurer itu pun mengatakan jika Arthur sangat beruntung karena dia mendapatkan partner yang langka dan penurut. Namun saat melihat Sylvie kembali ke tempat Arthur, nampak conjurer itu merasa kesal. Ia tanpa pikir panjang menyuruh Arthur untuk meninggalkan mana bis itu di sini. Conjurer itu juga berkata jika ia telah lama mencari mana bis yang pantas untuknya, dan ia pun menyuruh Arthur untuk menyerahkan mana bis tersebut. Melihat Arthur menolak, dia kemudian mengeluarkan sihir api untuk mengancamnya. Namun SAMC tak gentar dengan hal ini. Karena percuma berbicara dengan conjurer tersebut, jadi SAMC pun memutuskan pergi dari sana. Melihat perbuatan SAMC, conjurer itu langsung berkata jika dia akan menerima akibatnya jika melawan keluarga kerajaan. Tak hanya itu, dia juga mengancam akan membuat orang tua Arthur bertanggung jawab. Mendengar hal ini Arthur pun langsung naik pitam, dan hal ini pun terjadi. Merasakan niat membunuh sekuat ini jelas saja membuat sang raja merasa terkejut. Bahkan Vincent dan anak-anak sang raja merasa kesakitan. Di lain sisi nampak conjurer itu merasa ketakutan dengan hawa membunuh SAMC. Namun sesaat kemudian Arthur sadar jika ia terlalu berlebihan karena tak bisa menahan emosinya. Setelah itu nampak Ray dan teman-temannya langsung mengevakuasi semua orang keluar. Kejadian ini pun membuat sang raja langsung menemui kepala keamanan Ray untuk berbicara. Karena Ray tak bisa menemukan pelakunya, jadi sang raja pun menjatuhkan hukuman kepadanya. Dan Ray dengan senang hati menerima hukuman tersebut. Namun sesaat kemudian si conjurer tiba-tiba berkata jika kali ini tak ada korban, jadi sang raja bisa bersikap lunak untuk kali ini. Meski pada awalnya dia menyelamatkan Ray, tapi ternyata dia belum menyerah untuk mendapatkan Sylvie. Karena sesaat kemudian si conjurer mengungkapkan jika ia menginginkan mana bis tersebut. Sang raja kemudian memberitahukan jika conjurer tersebut bernama Sebastian dan dia bertugas selama bertahun-tahun sebagai pengawal kerajaan. Tak hanya itu, dia juga menyelamatkan keluarganya berkali-kali. Dan karena hal itu sang raja pun berpikir untuk memberinya hadiah karena sepertinya dia menyukai partner milik anak Ray. Oleh karena itu ia pun langsung mintanya.
Mendengar hal ini Arthur pun harus bersikap tenang karena dia adalah raja dari kerajaan Sapin. Ia kemudian mengucapkan terima kasih atas tawaran dari sang raja. Namun meski begitu ia harus menolak permintaan ini karena tak ada yang bisa menggantikan Sylvie. Mendengar hal ini sang raja pun akan menukarnya dengan World Lion. Meski bis milik SAMC cukup langka, tapi bis jenis reptil tak akan lebih kuat dari bis jenis predator. Mendengar hal ini Arthur pun kembali menolak karena meski bagaimanapun ia tak berniat menukar, menjual atau memberikannya kepada orang lain. Mendengar jawaban Arthur, sang raja pun seakan tak percaya karena orang pangkat seperti dirinya telah minta sebanyak 2 kali namun tetap ditolak. Ia pun kembali menanyakan apakah Arthur ingin menyerahkan partnernya. Mendengar sang raja seakan memaksa, Arthur pun meminta izin untuk bertanya. Arthur kemudian menanyakan apakah sang raja rela menjual anaknya. Meski sang raja minta sebanyak 3 kali, namun ia akan tetap menolak ketiganya. Tapi meski begitu harga diri sang raja tak bisa menerima penolakan. Dan apabila ditukar dengan anak-anaknya, berapa uang yang raja akan minta? Mendengar jawaban itu Sebastian pun kesal dan minta para bawahannya untuk menyerang Arthur. Para prajurit itu juga nampak kesal karena Arthur berani-beraninya mempermalukan keluarga kerajaan. Namun sesaat kemudian Arthur dengan mudah mengatasi mereka. Melihat hal ini Sebastian pun naik pitam dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan bis tersebut. Dan secara tiba-tiba nampaknya Arthur menggunakan sihir penghenti waktu seperti yang dilakukan Sylvia dulu. Melihat hal ini Sebastian pun ketakutan dan menyuruh Arthur untuk tak mendekat. Namun SAMC tak peduli dan langsung mematahkan kaki Sebastian. Di tengah dirinya yang minta tolong, nampak Sebastian merasa terkejut karena mereka tak mendengar teriakannya. SAMC kemudian berkata jika lebih baik dia mendengarkan perkataannya selagi telinganya masih bisa mendengar. Mendengar perkataan Arthur, Sebastian kemudian berkata jika dia tak akan dibiarkan begitu saja setelah melakukan hal seperti ini. Dan secara tiba-tiba namun setelah mengatakan hal itu penghenti waktu SAMC tiba-tiba berhenti dan dia nampak pingsan setelah kejadian ini. Singkat waktu nampak SAMC terbangun dari pingsannya. SAMC pun sadar jika ia terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatan tersebut. Meski bisa melepaskan aliran waktu untuk sementara, namun kompensasinya sangatlah besar. Dan karena hal ini Arthur pun berpikir jika pelatihannya masih belum cukup. Tak lama kemudian Alice dan Sylvie datang dan mereka nampak senang karena dia telah siuman. Diketahui saat SAMC pingsan semua orang merasa kesal dan kemudian dokter datang dan mengatakan jika SAMC akan segera sadarkan diri. Melihat ibunya meneteskan air mata, Arthur pun merasa jika ia telah membuatnya khawatir lagi. Singkat waktu nampak utusan raja datang menemui Ray dan mereka kemudian memberikan uang sebagai permintaan maaf. Melihat hal ini Ray pun kesal karena keselamatan anaknya bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Tak lama kemudian Arthur pun datang dan mengatakan jika ia baik-baik saja kepada sang ayah. Melihat kedatangan Arthur, pria itu pun mengatakan jika ia datang ke sini untuk menggantikan sang raja minta maaf. Tak hanya itu, sang raja juga memberikan sekantong emas sebagai tanda permintaan maaf atas hal kecil yang tadi. Mendengar hal ini jelas saja membuat Arthur merasa heran karena sang raja menganggap ini sebagai masalah kecil. Namun karena ia harus berperan sebagai korban yang rendah hati, jadi SAMC pun mengabaikan hal ini. Diketahui jika sang raja telah memecat 2 orang penjaga yang telah menyerang Arthur. Meski pada awalnya Ray masih tak terima dengan kejadian ini, namun utusan raja menegaskan jika yang pertama kali tidak sopan itu ialah putranya. Melihat sang ayah masih bersikeras, Arthur pun menenangkannya dan berkata jika dirinya juga keterlaluan. Arthur kemudian menanyakan bagaimana keadaan si konjura tersebut. Diketahui jika dia juga dipecat dan sedang menjalani masa perawatan. Meski pada awalnya dia berkata jika Arthur yang sudah melukainya, namun mereka tak percaya dengan hal ini. Sang raja juga menyesal dengan kejadian tersebut, makanya dia menunjuk dirinya untuk datang ke sini. Utusan raja juga menganggap jika Arthur memiliki bakat yang luar biasa, namun dia masih harus menjaga sikapnya. Singkat waktu pada akhirnya Ray menerima permintaan maaf itu dan memberikan emas pemberian raja kepada Arthur. Setelah memberikannya, Ray pun berkata jika serangan anaknya tadi sangatlah bagus. Pada malam harinya SAMC pun merasa
apabila melawan kekuasaan negeri maka ia harus bisa memakai kekuatan yang sepadan dengan itu. Keesokan harinya Nampak Arthur tiba di Akademi Sirus. Ia melihat murid di sana kebanyakan membawa mana bis. Namun sesaat kemudian Arthur melihat burung hantu dan ia tertarik untuk mengejarnya. Tapi tak lama setelah itu, Nampak Arthur bertemu dengan seorang nenek penyihir. 待っていたわ、アーサー。